Baik, sebelum kita memulaikan ibadah kita angkat lagu pujian yang berkata, Bapa Engkau baik. Mary Irai Winefendi. Rafi Rami Mae. Nama lu cerak. Si Papa Motor Mae. Ada bala apa donot? Aku jelaskan. Maaf ya, maaf. Oke, kita akan memulaikan ibadah kita. Kita angkat lagu puji yang berkata, Bapa Engkau baik. 1, 2, 3. Bapa Engkau baik. Semua nyanyi. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta kau. Katakan aku memujimu. Aku memujimu. Aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta kau. Sekali lagi. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta kau. Katakan aku memujimu. Aku memujimu. Aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta kau, aku memujimu. Aku memujimu. Aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta kau. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, terpuji Engkau Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya, di mana penyertaan kasih cinta-Mu di dalam hidup kami tak pernah berkesudahan, sehingga satu hari ini Tuhan, penyertaan-Mu kami boleh sehat, bahkan masih bisa bernafas. Semuanya itu Tuhan, bukan karena kehebatan kami, melainkan karena kasih dan berkat-Mu yang luar biasa. Saat ini Tuhan, kami akan memulaikan ibadah kami. Tuhan tuntun kami dan campur tangan dalam setiap ibadah kami, sehingga ibadah kami ini bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan campur tangan-Mu, sehingga ibadah ini Tuhan bisa menjadi ibadah yang sejati dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Apapun kegiatan yang ada dalam ibadah ini Tuhan, baik renungan, kesaksian, atau apa saja Tuhan, Tuhan campur tangan, Tuhan berkati, sehingga ibadah ini Bapa bisa menjadi berkat bagi kami semua yang mengikutinya. Tuhan berkati pelayan-pelayan-Mu malam ini, baik renungan ataupun yang kesaksian, terutama saya Tuhan, Engkau berkati, penuhi hikmat untukku Tuhan, sehingga hamba-Mu lebih lagi giat untuk melayani-Mu dan memberikan hidup untuk menyenangkan hati-Mu. Ini hidup kami Tuhan, kami siap memuji-Mu, kami siap beribadah. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Semua katakan, amin. Shalom semua. Shalom. Masih ada sukacita.
Oke, saya harap ya speakernya itu jangan didiamkan. Oke, kita tiba di lagu penyembahan yang berkata, dari semula telah kau tetapkan. 1, 2, 3. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau tetapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Sekali lagi, dari semula. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Oke, masih ada sukacita. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Semoga kita terberkati malam ini. Sekarang kita tiba di lagu Kirang ya. Kita angkat lagu puji yang berkata, ada satu sobatku. Oke, 1, 2, 3. Sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan hidupku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani hidupku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi, ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan hidupku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani hidupku. Namanya Yesus, namanya Yesus,
Nama Yesus yang menghibur hatiku. Oh, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Oke, sekarang kita tiba di firman Tuhan ya, atau renungan. Dan sebelum itu, sebelum saya serahkan kepada yang membawa renungan, kita angkat lagu pujian berkata, Aku mengasihi Engkau Yesus. 1, 2, 3. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi, aku mengasihi Engkau. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kepada yang membawa renungan, saya persilakan. Ya, pada saat ini kita akan mendengarkan, bukan renungan sih, sebuah kesaksian pengalaman hidup ya. Sebelumnya kita berdoa. Tuhan, terima kasih kesempatan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Engkau telah mempertemukan kami kembali, para anak-anak-Mu yang begitu mengasihi Engkau, yang mau memberikan hidup, atau yang mau memberikan hidup ini untuk mempersembahkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan kini ya Tuhan, kami percaya lewat virtual kami ini tidak tertutup kemungkinan untuk datang selalu kepada Engkau Tuhan, bahwa di setiap waktu Tuhan, di setiap dalam keadaan Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Kami percaya ya Tuhan, pada malam hari ini Engkau memberkati kami, dan terlebih-lebih Tuhan, pengalaman-pengalaman bersama dengan Engkau Tuhan kami utarakan pada malam hari ini terlebih hamba-Mu ya Tuhan. Engkau berkati, Kau berikan hikmah yang daripada Tuhan, supaya dalam setiap apapun yang diungkapkan oleh hamba-Mu Tuhan dapat sesuai dari kebenaran dalam kenyataan hidup yang hamba-Mu rasakan ketika Engkau bersama-sama dengan hamba-Mu Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, Kau berkati juga teman-teman yang mendengarkan Tuhan, kiranya lewat dari pengalaman hidup ini Tuhan dapat memberkati kami semua, dan kiranya kami juga dikuatkan oleh campurnya tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Katakan amin. Ya, salam teman-teman. Shalom. Masih ada jauh-jauh semangatnya. Kita masih diberikan kesempatan untuk memuji nama Tuhan. Dan pada malam hari ini diberikan kesempatan bagi saya lagi, walaupun sudah lama belum melayani ya di ibadah
kita Komsel ini. Ada juga pelayanan di tempat saya berada. Teman-teman yang terkasih, saya begitu sebenarnya kaget ya, kok beda sekarang, kenapa bukan renungan atau firman ketika Kak Time chat saya untuk memberikan kesaksian. Saya kira kesaksian setelah firman. Nah, oke teman-teman, sebagai pengalaman hidup sebenarnya masing-masing kita mempunyai pengalaman hidup bersama dengan Tuhan ya. Pastinya tentunya Tuhan selalu bersama-sama dengan kita dan kita sudah merasakan kasih sayang Tuhan itu. Nah, karena malam ini kita berbagi pengalaman, atau saya membagi berbagai pengalaman, dan kita percaya bahwa sampai sejauh ini saya ada karena Tuhan, dan saya bersyukur akan hal itu. Nah, kalau dilihat-lihat dalam kisahnya pahit, ada yang namanya juga manisnya. Ya, pahit manisnya pasti ada dalam hidup kita, atau baik buruknya ada pastinya. Nah, teman-teman sekalian, begitu luar biasanya sebenarnya ya pengalaman hidup ini, tapi kalau kita lihat-lihat sejauh mana Tuhan terus bersama-sama dengan kita tidak bisa mengukur hal itu. Kenapa? Kalau kita bisa mengukur hal itu, kita seakan-akan bahwa di pandangan kita itu Tuhan itu hanya sebatas ukuran dari logika kita. Nah, tapi melalui perjalanan hidup ini, tidak ada yang namanya hal kecil yang diberikan Tuhan. Sedikit pun yang kita rasakan, pasti itu hal luar biasa yang diberikan Tuhan. Nah, teman-teman sekalian, saya membagi pengalaman ini banyak tentang kepahitan dan ada juga nanti baik-baiknya juga. Salah satunya yang kepahitan ini, ya nggak apa-apa ya, didengarkan aja. Maksudnya, saya sebenarnya sedikit ragu ya, karena kenapa kesaksian ini kan biasanya kita kadang-kadang nggak percaya kesaksian orang, jangan-jangan dia karang gitu kan. Ya apa adanya teman-teman, saya akan menyampaikan apa yang saya rasakan selama hidup saya ada di dunia ini, baik dari kecil, nanti saya singkat sih. Nah, teman-teman, saya hidup dalam keluarga yang sederhana. Keluarga yang sederhana, bapak saya petani, mama saya juga petani. Nah, tentunya ya kalau kita bilang hidup yang seorang anak petani itu pastinya ada yang namanya kurang dalam hal ini adalah perekonomian. Nah, teman-teman, pada masa kecil saya banyak sekali yang saya hadapi sebenarnya, terlebih-lebih yang namanya hidup dalam keluarga. Hidup dalam keluarga ini pasti ada yang namanya tantangan bersama orang tua. Kadangkala orang tua memang tidak tahu bahwa istilahnya dia bisa kontrol apa yang dia katakan di depan anaknya. Kadang-kadang begitu ya. Ceplos-ceplos ayah atau mama juga, mungkin karena saking tertutupnya, saking beratnya masalah yang dihadapi. Nah, dari berbagai pengalaman hidup yang saya hadapi masa-masa itu, ini tentang perekonomian dan hingga ada nanti rasa dendamnya saya terhadap orang tua saya pun, dan terhadap yang penting terhadap orang tua dulu ya. Pada awalnya saking benar-benarnya orang tua saya benar-benar kesulitan dalam hal ini perekonomian, apalagi kakak saya juga dulu kuliah dan saya juga lagi masalah kuliah. Nah, ini tentunya udah tabrakan pengeluaran ya. Nah, dari berbagai hal itu ada kesulitan-kesulitan yang dihadapi dari berbagai biaya-biaya yang dibutuhkan.
Nah, teman-teman, disinilah letaknya nanti adanya kepahitan terhadap diri saya, maksudnya terhadap orang tua yang ada dalam diri saya. Ketika saya menghadapi situasi yang demikian, orang tua juga nggak bisa menahan diri karena sakingnya tertutupnya, nggak bisa lagi ngapa-ngapain, dan benar-benar berada dalam kesulitan. Sampai-sampai mereka mengungkapkan hal-hal yang tidak baik, yang tidak boleh didengarkan sebagai seorang anak. Waktu itu saya benar-benar dalam pergumulan bagaimana cara menghadapi orang tua, yang terlebih ayah. Kenapa? Ayah sempat mengutarakan kata-kata yang tidak baik, yaitu yang pertama dia katakan adalah jangan ganggu dia di saat lagi dalam keadaan lagi memikirkan sesuatu, bisa aja dia ambil pisau atau apa, nanti dia nggak sengaja gitulah. Istilahnya nggak sengaja dia lakukan itu, nanti bisa aja membunuh gitulah. Itu artinya. Itulah letaknya akar pahit saya. Yang pertama ya, itu ya, akar pahit saya yang pertama. Orang tua saya ini mengungkapkan kata-kata yang tidak baik terhadap, sebenarnya sama mama saya juga dia katakan ini, tapi kami dengar sehingga timbullah rasa kecewa terhadap Bapak, dan timbullah juga rasa pahit terhadap Bapak kenapa bisa mengutarakan hal itu. Sehingga waktu itu saya membenci Bapak saya. Nah, teman-teman, setelah saya ada rasa dendam atau rasa benci yang ada dalam diri saya, apa yang saya lakukan? Saya curhat sana sini. Yang pertama saya curhat sama seseorang teman saya yang inisialnya I. Nah, teman-teman, dan ada berbagai masukan juga yang dia berikan, yang mungkin dia juga menegur saya terhadap apa yang saya lakukan. Dia juga menegur saya juga, maksudnya memberikan masukan juga untuk apa yang harus saya lakukan pada saat itu. Nah, sekejap waktu itu saya mendengar kata-kata dari lontarnya dari Bapak, saya nggak ada komunikasi sama sekali sama orang tua. Ini benar-benar hal yang tidak baik. Saya tidak berkomunikasi sama mereka. Karena kenapa? Karena timbulnya kebencian tadi. Teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada saat itu saya benar-benar pikiran saya sudah mentok, mengopai. Kami sedang dalam masalah krisis ekonomi dan aku juga masih butuh biaya. Teman-teman, sampai sejauh itu saya bilang, sama siapa saya berharap kalau bukan kepada orang tua saya untuk mengatakan apa yang saya butuhkan. Nah, itu salah satunya. Saya kecewa dengan hal ini. Nah, sampai saya bilang, ya udah, saya akan hidup dengan tangan saya sendiri. Saya mengambil komitmen bahwa saya bisa. Tapi teman-teman, seiring berjalannya waktu, saya selalu bergumul dan berdoa dan menangis di dalam kamar. Saya nggak tahan. Ada apa yang terjadi? Kenapa begini? Kebencian yang seiring berjalan semakin tumbuh, semakin berakar di dalam diri saya, sehingga komunikasi pun saya tidak mau kepada orang tua. Dan saya begitu disadarkan pada saat ya teman-teman, dalam kebencian itu, saya disadarkan dalam pengalaman seseorang atau pengalaman teman-teman yang memberikan kesaksian kepada saya waktu itu, bahwa semuanya hal itu ada alasannya. Orang tuamu mengatakan hal itu pasti ada alasannya. Dan saya bilang sebagai anak,
Apakah wajar dia mengatakan hal itu? Tidak wajar sebenarnya mengatakan hal itu. Tapi cara saya yang salah. Saya benar-benar bergumul di saat itu, teman-teman. Saya benar-benar bergumul, apa yang saya lakukan, Tuhan? Kenapa begini banget? Kenapa orang tua saya begini? Saya pernah bilang orang tua saya nggak saya lagi. Udah benar-benar di luar daripada apa yang ku kehendaki juga. Teman-teman, sejak kebencian itu terjadi, saya hanya menangis berdoa, dan telepon sama orang lain. Langkah yang saya ambil adalah telepon sama orang lain, untuk curhat sama orang lain. Tetapi teman-teman, dari berbagai curhatan saya, sama semua apa yang dikatakan orang-orang yang menemani saya, bahwa saya tidak boleh membenci, atau saya tidak boleh mengambil kesimpulan begini, bagusnya begini, didiskusikan bersama orang tua, kenapa begini. Teman-teman yang terkasih, di saat saya benar-benar menggumuli hal ini, saya dikejutkan ya teman-teman. Saya dikejutkan dalam hal ini, bahwa orang tua saya sebenarnya sayang banget sama saya, dan sayang banget sama kami semuanya. Sampai-sampai tiba giliran aku sakit. Waktu itu, tiba giliran aku sakit, teman-teman. Aku minta pulang ke kampung. Disitulah bapak saya menangisi saya. Dari hal kebencian tadi yang ada di dalam diri saya, timbul rasa yang namanya pengampunan. Karena kenapa? Ketika melihat bapak saya nangis waktu aku sakit, dia bilang, pulang saja daripada kamu di sana tidak ada yang merawat kamu. Saya bilang sama bapak, saya tidak mau pulang karena sebentar lagi juga mau selesai sayanya, tinggal beberapa tahun lagi. Di situ saya tangisi bahwa ternyata orang tua saya begitu menyayangi saya, begitu khawatir tentang diri saya, begitu luar biasanya kasih sayangnya terhadap saya. Setelah hal itu terjadi, teman-teman, timbullah rasa penyesalan dalam diri saya bahwa ternyata orang tua saya nggak seperti itu. Ternyata tidak sesuai dengan apa yang saya pikirkan. Nah, bisa terjadi teman-teman, kebencian ini bisa membunuh. Bisa menjadi membunuh. Karena rasa dendam itu. Kebencian itu pasti ada rasa dendam di dalam juga. Ya, teman-teman, itu berbagai hal yang terjadi dalam keluarga. Yang saya tahu adalah bahwa saya salah menaruh kebencian. Itu yang pertama. Saya pegang ini, itu adalah kebencian itu harus dilepaskan dalam diri kita. Segala sesuatu untuk menyelesaikan masalah itu pastinya ada jalan keluarnya. Ada hal yang lebih baik daripada membenci. Nah, teman-teman, dalam hal ini saya sebenarnya masih dalam bergumul ya. Saya sedang menghadapi yang namanya masalah, yang namanya hidup di dalam kesendirian. Yang artinya semua orang yang pernah kuanggap telah mengkhianati saya. Semua orang yang dulu ada di dalam hidup saya telah
membenci saya. Dan disitulah trauma saya muncul. Trauma di sini. Karena saya sukanya orangnya teman-teman sosialisasi. Sosial saya suka banget. Saya suka bergaul sama orang sebenarnya. Tapi di saat ada hal ini, karena satu kesalahan saya yang terjadi, semua orang membenci saya. Terlebih yang ada di tempat saya. Semua orang membenci saya dan mereka tidak senang dengan saya. Ada memang kesalahan saya. Hanya satu kesalahan saya dan mereka mendendami saya. Disitulah saya bilang, sampai-sampai mereka merencanakan sesuatu hal yang tidak baik terhadap diri saya, bahkan mereka mau merencanakan untuk menghancurkan hidup saya. Teman-teman yang terkasih, disinilah saya mengalami hidup dalam kesepian dan hidup di dalam yang namanya tidak ada yang bisa kuandalkan lagi. Dan saya begitu trauma dengan orang-orang yang pernah saya anggap dan membenci saya sampai sekarang. Nah, ini menjadi pengalaman saya teman-teman, kenapa bisa terjadi dalam hidup saya. Kenapa bisa orang-orang yang pernah kuanggap, yang kuharapkan bisa meninggalkan saya. Satu hal ini saya gumuli lagi teman-teman. Saya gumuli lagi dan saya juga berdoa. Ada apa yang terjadi Tuhan? Berikan petunjuk, kenapa? Kenapa aku bisa merasakan hal ini? Ya, teman-teman, setelah saya berdoa, saya diberikan sesuatu hal pengertian oleh Tuhan. Bahwa ternyata Tuhan sedang merindukan saya. Karena akhir-akhir itu juga ketika saya udah hidup dalam sosialisasi, saya melupakan Tuhan. Saya hidup di dalam kesenangan diri. Saya hidup di dalam kemauan. Nah, teman-teman, setelah saya menggumuli hal itu, saya mengerti bahwa Tuhan sedang merindukan saya. Sampai saat ini dia sedang merindukan saya untuk datang di hadapannya. Karena di saat seperti itu, di saat orang-orang tidak ada buat kita, buat saya waktu itu, disinilah saya mengerti bahwa Tuhan sedang merindukan kamu, Budiaman. Tuhan sedang merindukan engkau, datanglah kepadanya, dekatlah dengan dia. Di saat tidak ada siapapun yang kita andalkan lagi, yang saya andalkan lagi, ternyata hanya Tuhan yang bisa saya andalkan lagi, berdoa kepada dia. Itu teman-teman. Dan saya sudah merasakan hal itu teman-teman, dari akar pahit, dari kebencian tadi, dan hingga juga tidak percaya sama orang siapapun yang telah kuanggap tadi telah mengkhianati saya. Tetapi di sini tuh teman-teman, bahwa Tuhan tak pernah meninggalkan saya. Dia selalu memberikan kedamaian dalam hati saya ketika saya lagi berdoa. Dia selalu membuat sukacita dalam diri saya. Dan pernah satu kali teman-teman, saya stres karena tidak ada kegiatan di sini. Saat saya stres di sini gak ada kegiatan sama sekali. Tetapi besoknya teman-teman, ada pelayanan saya besoknya. Dan saya senang sekali karena ada pelayanan saya besoknya. Di situ saya senang banget bahwa Tuhan memberikan apapun yang kita mau selagi kita berada di sisinya. Nah, teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sebenarnya pengalaman hidup ini ya tidak terlalu ini banget pengalaman hidup saya, tetapi saya hanya mempunyai satu keyakinan dalam firman yang selalu membuat saya didorong. Kalau kita membaca di Yesaya pasal 41 ayat 10, dikatakan di sana, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan menolong engkau, aku akan meneguhkan engkau, dan membawa engkau dengan tangan kananku pada kemenangan. Itu yang selalu saya pegang ya teman-teman, yang menjadi sebuah ayat
yang mendorong saya selalu berada di sisi Tuhan. Dan yang paling saya syukuri teman-teman, pernah saya mengalami yang namanya jamahan dari Roh Kudus, atau yang namanya pernah saya diberikan sesuatu petunjuk dari Roh Kudus. Dan ini benar-benar fakta teman-teman, walaupun mungkin hanya saya yang merasakan. Waktu itu teman-teman saya menghafal Galatia, satu kitab Galatia itu dengan tanpa kesadaran saya teman-teman, saya sampaikan kepada ada waktu itu untuk istilahnya siapa yang bisa menghafal Galatia ini ya dipersilakan, yang tidak bisa nggak apa-apa, dan ada hadiahnya juga teman-teman. Tanpa berpikir panjang waktu itu ya, saya langsung bilang sama dosen kami, saya mau menghafal kitab Galatia, satu kitab ya, saya mau menghafal. Teman-teman, sebenarnya dalam hal ini ada keraguan dan ada apa ya, yang namanya manusiawi lah. Bisa nggak saya gitu? Nah, pada saat itu teman-teman, secara spontan saya bilang sama dosen saya mau ikut, saya mau menghafal. Itu secara spontan. Tapi setelah selesai bilang itu, saya keluar dari ruangan dosen itu. Saya bilang, saya ragu lagi. Saya bisa nggak ya? Saya ragu. Nah, karena waktunya juga lama waktu itu teman-teman, dibilang sama saya 2 bulan lagi kamu menghafal. Oke, saya bilang masih banyak waktu. Tapi tiba-tiba, secara mendadak, dibilang sama aku, minggu depan, atau 1 minggu dari mulai hari itu mereka bilang, minggu depan kamu menghafal. Di situ langsung saya terkejut teman-teman. Mampu nggak saya menghafal Galatia itu? Nah, teman-teman, di saat itu membuat saya gemetar karena waktunya mepet. Saya juga banyak tugas. Saya percaya ini kuasa Tuhan ya. Pada saat itu juga saya mengerjakan paper saya, dan minggu depan itu juga diserahkan pada saat itu. Dan saya bilang, gimana ini Tuhan, saya sedang mengerjakan tugas juga dan ini beban saya yang satu juga. Saya bergumul. Tapi setelah sehari mereka bilang sama saya 1 minggu ke depan untuk menghafal kitab Galatia teman-teman, mereka bilang sama saya nggak jadi minggu depan, nggak jadi karena ada tamu. Oke, saya bilang puji Tuhan, nggak jadi. Jadi setelah mereka bilang itu, minggu depannya lagi 2 minggu lagi kamu baru bisa menghafal. Oke, saya bilang puji Tuhan, saya mengerjakan tugas saya dalam seminggu ini dulu, nanti setelah itu saya menghafal. Setelah selesai tugas saya teman-teman, saya mulai menghafal. Ternyata saya menghafal teman-teman hanya selama 3 hari. Kitab Galatia itu hanya 3 hari. 3 hari saya sudah menghafal, udah di luar di kepala, dan tinggal menunggu waktu hari hanya untuk menghafal. Dan teman-teman, selama saya menghafal, saya selalu berdoa. Dan hanya 2 jam, hanya dalam 1 jam itu bisa 2 pasal teman-teman. Dan saya percaya ini adalah kuasa Tuhan. Saya sebenarnya nggak bisa. Dalam 1 jam itu 2 pasal saya bisa hafal. Karena 1 jam bisa aja 1 jam lebih juga saya menghafal dalam sehari. Saya mulai dari jam 10 hingga jam 11 malam. Teman-teman, itu selama 3 hari saya lakukan dan semuanya selesai, saya hafal Galatia itu, satu kitab itu. Setelah itu teman-teman, saya menunggu 3 hari lagi pada hari hanya. Itu tepatan waktu nanti hari Rabu, pada malam ibadah malam DMPP sama kami. Disinilah saya mencoba menenangkan diri. Setelah tepatan hari hanya, saya membuka Alkitab. Banyak teman-teman saya bilang, jangan buka Alkitab, karena nanti kamu lupa. Aku bilang, gak apa-apa. Pas
disebut nama saya untuk menghafal, teman-teman. Saya nggak tahu ya, biasanya kita itu kalau berhadapan di depan mimbar atau maksudnya kita di depan teman-teman kita kalau lagi di mimbar, pasti kita gemetaran. Tak sedikit pun ada kegetaran dalam diri saya. Nggak tahu kenapa, mungkin saya pede-pede aja atau apa, saya nggak tahu. Tapi tiba giliran saya mulai menghafal, teman-teman, di sini saya merasakan jamahan Roh Kudus ya. Bahwa di saat percobaan yang saya lakukan pertama kali, saya percobaan lakukan sebelum datang ke mimbar, itu 1 jam. 1 jam percobaan. Tapi setelah saya tampil secara resmi, tampil di depan umum, itu hanya setengah jam nanti. Nah, teman-teman, jamaah Roh Kudus memberikan petunjuk bagi saya waktu itu ya. Penghafalan saya lancar dan seakan-akan tulisan semua ada di benak saya, ada di depan mata saya. Saya menutup mata. Seakan-akan semua tulisan ini ada di depan saya. Saya seakan-akan sedang membaca. Itu benar-benar, teman-teman. Saya seakan-akan membaca di depan. Dan dalam keadaan menutup mata. Tapi waktu itu, teman-teman, saya kurang percaya. Ada satu yang saya lupa dan benar-benar tulisan itu nampak di depan saya. Nampak di depan saya, teman-teman. Tapi saya nggak percaya, saya kurang percaya. Tapi ketika saya sebutin, ternyata itu benar. Karena ada teman-teman, maksudnya ada dosen juga yang kalau ada yang salah sedikit pasti dikasih tahu. Ternyata benar. Dan di situ saya bilang terima kasih Tuhan. Di saat saya lupa, di situ lupa, benar-benar lupa waktu itu juga. Di situ kuasa Tuhan mengalir. Dia memberikan petunjuk bagi saya. Dia memberikan sebuah kayak ada tulisan lebaran lah di depan saya, kitab. Itulah, teman-teman, pengalaman saya bersama Tuhan, bahwa apa yang tidak pernah mungkin saya bilang tidak bisa saya lakukan sebenarnya, tapi puji Tuhan waktu itu bisa. Dan setelah itu, teman-teman, ya saya mendapatkan lah, bisa dikatakan upah. Saya bilang itu sebuah upah bagi saya, bukan hadiah, tapi itu upah bagi saya. Ya, ada hadiah berupa uang, itu jadi berkat. Ya, waktu itu saya terima. Nah, begitulah, teman-teman. Cerita pengalaman hidup saya nggak begitu luar biasa sebenarnya, tapi saya mau katakan apapun itu, hal sekecil apapun, itu adalah hal yang luar biasa karena kasih Tuhan itu selalu mengalir dalam hidup saya pribadi. Saya selalu diingatkan di saat aku melakukan hal yang tidak baik, melakukan hal yang tidak sesuai dengan keinginan Tuhan, saya selalu diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Yang saya mau utarakan di sini adalah, teman-teman, salah satunya adalah yang pertama tadi tentang kebencian. Tidak boleh ada di dalam diri kita tentang kebencian. Nah, seketika itu mungkin Tuhan memakai orang-orang untuk menyadarkan saya. Dengan keadaan seperti itu, saya disadarkan oleh saudara-saudara yang saya curhat, yang saya sampaikan tadi, dan melalui mereka saya disadarkan. Nah, begitu, teman-teman, dan juga kita percaya bahwa Tuhan selalu bercampur tangan dalam setiap pergumulan. Tuhan selalu ikut serta dalam mengeluarkan kita dari masalah kita. Ya. Dan teman-teman, itulah perjalanan hidup saya. Dan satu hal lagi, teman-teman, ini terakhir. Saya pernah mengalami yang namanya benar-benar di waktu mama saya sakit. Ini waktu mama saya sakit. Setiap malam, teman-teman, ini masih saya di Nias, setiap malam, teman-teman, mama saya sakit.
dan penyakitnya itu darah tinggi. Dan kita tahu itu darah tingginya pasti itu mengancam nyawa. Saya bilang, dalam setiap malam itu saya nggak bisa tidur. Tuhan, kenapa ini selalu setiap malam mengganggu saya gini-gini. Tapi waktu itu teman-teman, sampai mama saya terbaring di tikar dan nggak bisa ngomong apa-apa dan bahkan ngorok. Saking darah tingginya itu, saya benar-benar tertekan dan saya benar-benar nangis, teman-teman. Karena kenapa? Itu darah tinggi itu menakutkan banget. Dan saya bilang, Tuhan, tunjukkan kasih-Mu. Saya berdoa, tunjukkan kasih-Mu Tuhan, saya masih membutuhkan mama saya. Tolong Tuhan, tolong. Saya berdoa setiap malam teman-teman, dan puji Tuhan teman-teman, dalam 2 hari itu sembuh mama saya. Sembuh mama saya di dalam keadaan sakitnya. Saya bilang, puji Tuhan, kuasa-Mu begitu besar Tuhan. Puji Tuhan. Dan itu pengalaman juga yang luar biasa menurut saya teman-teman. Saya bilang, doa yang benar, sungguh-sungguh, pasti Tuhan akan kabulkan bagi yang memintanya dengan sungguh-sungguh. Nah, itulah teman-teman perjalanan hidup saya, walaupun tidak begitu sedemikian apa, tapi mudah-mudahan semuanya dapat terberkati. Dalam inti yang saya bilang adalah, jangan pernah meninggalkan Tuhan dalam setiap apapun yang kita alami, dalam krisis ekonomi atau apapun, hadapi apapun itu. Dikatakan di dalam Matius, teman-teman, mari yang lemah letih lesu, datanglah kepadaku, maka aku berikan kelegaan bagi kamu. Itu adalah sebuah firman yang kita pegang juga. Sama seperti firman yang tadi saya katakan, yang di saya pasal 41 ayat 10 adalah, jangan takut sebab aku menyertai engkau, jangan bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan, aku akan menolong engkau, aku akan memegang dengan tangan kananku dan membawa engkau pada kemenangan. Itu yang menjadi pegangan saya sampai hari ini teman-teman, bahwa dalam setiap percobaan masalah juga tidak ada yang namanya melebihi kekuatan kita. Kalau kita melihat 1 Korintus pasal 10 ayat 13, bahwa percobaan-percobaan yang kita alami adalah percobaan-percobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Dan kita percaya bahwa Tuhan akan memelihara hidup kita. Itu yang saya mau bagikan teman-teman, dan kiranya dapat memberkati kita semuanya. Nah, demikian jauh pengalaman hidup saya teman-teman. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih kami telah berbagi pengalaman Tuhan, walaupun yang secara umum bahwa kami selalu merasakan kasih Tuhan, tetapi kami anggap semuanya itu adalah hal yang luar biasa Tuhan, karena kesetiaan-Mu, karena anugerah-Mu selalu mengalir dalam hidup kami. Engkaulah air hidup kami ya Tuhan, yang selalu memberikan sukacita dalam kedukaan kami yang kami rasakan. Semuanya Tuhan karena rencana Tuhan, bukan karena kami yang selalu bisa untuk melewati semuanya, tapi karena kekuatan daripada Tuhan, dan karena Tuhan mempermudah segala apapun yang kami rasakan. Dan pada saat ini Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami dalam setiap langkah hidup kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.